Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuriid dunya waddin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita bisa menyaksikan acara Cahaya Kolbuh di Hayat TV, dan juga saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada tim Hayat TV yang telah berkenan menayangkan acara pada pagi hari ini. Tidak lupa juga saya juga mengucapkan ahlan wa sahlan kepada Al-Ustadz Abdul Haq, kepada juga Aidis Saputra yang berkenan pada pagi hari ini untuk mengisi acara Cahaya Kolbuh. Pemirsa Hayat TV dimanapun Anda berada, demi menyingkatnya waktu, mari kita saksikan, kita simak bersama-sama pada pagi hari ini dengan tema Jangan Tinggalkan Sholat. Mudah-mudahan acara pagi hari ini, hal ini akan disampaikan pemateri dari Ustadz Abdul Haq yang akan menjelaskan tentang sholat, dan juga sebelum pemateri akan menyampaikan kepada pemirsa di rumah, maka sejenak kita mari menyaksikan, mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudara Aidil Paputra dari Pondok Pesantren Tahfidzul Quran As-Sa'adah. Kepadanya kami haturkan, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim wa sadaq Rasulul Karim. Mudah-mudahan dengan diawali pembacaan ayat suci Al-Quran, acara pada pagi hari ini berjalan dengan lancar dan juga mendapatkan berkah dari lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang dibawa oleh saudara Aidis Saputra dari Pondok Pesantren Tahfidzul Quran As-Sa'adah. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih, syukran. Dan juga pemirsa Hayat TV dimanapun Anda berada, mudah-mudahan tetap sehat selalu dan juga mendapatkan keberkahan selama kita menyaksikan acara pagi hari ini. Sebelumnya saya ingin menyapa dulu Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana keadaan sekarang Ustaz? Alhamdulillah baik. Antum gimana kabar Ustaz? Alhamdulillah. Saya mendingan agak-agak mulai meriang Ustaz, karena pada cuaca hari ini mulai sering hujan Ustaz. Allah yashfikum insyaallah. Untuk Bapak pemirsa di rumah ini Ustaz, sebagaimana tadi Kak Ulun menyampaikan bahwa tema pada pagi hari ini akan membawa tema yaitu jangan tinggalkan sholat Ustaz. Seperti itu. Mudah-mudahan setelah menyaksikan apa yang antum sampaikan nanti kepada pemirsa di rumah, mendapatkan keberkahan dan juga mendapatkan
ketakwaan, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga amal-amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, Amin. terutama pada ibadah sholat, karena ibadah sholat ini tidak bisa ditinggalkan bagai apapun alasannya, tetap kita harus melaksanakan sholat ibadah, yaitu sholat. Pemirsa Hayat TV dimanapun berada, mari kita saksikan, kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Al-Ustadz Abdul Haq. Kepadanya kami aturkan Ustaz. Sebelum ini Al-Fakir menyampaikan daripada kajian jangan tinggalkan sholat, Al-Fakir mengajak pemirsa Hayat TV untuk bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan harapan dengan salawat ini kita bisa dikenal dan bisa mendapatkan syafaatnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji. Adalah Nabi sangat pemalu seperti gadis zaman dahulu. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sani wa daraji. Pula sangat merendahkan diri pada sesama makhluknya Rabbi. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sani wa daraji. Menjahit sendal, tambal bajunya, bantu kerjaan rumah tangganya. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji. Menimba air, memeras kambing, pergi mencari kayu yang kering. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji. Menerima undangan seorang miskin dan kaya tidak dipandang. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji. Menengok fakir miskin yang sakit, tak dihinakan walau sedikit. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji. Di malam hari banyak tafakur, kepada Allah banyak bersyukur. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji. Mengikat batu pada perutnya karena menahan sangat laparnya. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji. Bukan tak mampu tapi tak sudi, gunung jadi emas buat Nabi. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji. Sebagai contoh untuk umatnya agar sabar di saat susahnya. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji. Rabbi fanfa'na bibarakatihim
واهدنا الحسنى بحرماتهم. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج وأمتنا في طريقتهم ومعافاتي من الفتن. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وبارك عليه. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qali. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkira an-naf'a wal intifa' والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه وثوابه من الله تعالى. Yang pertama-tama yang saya hormati yakni presenter kita Al Ustadz Supandi, semoga beliau dipanjangkan umurnya, Amin, amin. dimurahkan rezekinya, Amin, amin. diberikan kesehatan yang sempurna, Amin, amin. dan begitu juga kita membawa salah satu santri daripada Pondok Tahfizul Quran As-Sa'adat yang bertepatan di Jalan Pramuka, yaitu Akhinal Mahbub, saudara Aidil. Kita doakan beliau semoga selama beliau menuntut ilmu di sana mendapatkan ilmu yang bermanfaat, Amin, amin. mendapatkan ilmu yang barakah, Amin, dan amin. kelak nanti besar nanti dijadikan dia dan mereka yang mondok di sana dan semua yang ada di pondok di Indonesia ini menjadikan pewarisnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barik alaihi. Dan tak pula yang saya lupakan pemirsa Hayat TV yang insyaallah selalu mendapatkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tak bosan-bosan kita selawat serta salam marilah kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau namanya itu dijajarkan ketika di surga nanti, di pintu-pintu surga itu terlihat tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pagi hari ini kita mendapatkan tema yaitu jangan tinggalkan salat. Jangan tinggalkan salat. Salat wasilah. Ketahuilah bahwasanya salat itu adalah silah, adalah penyambung kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita memutuskan sambungan ini kepada Allah Subhanahu wa taala, maka berbeda dengan yang lainnya. Apabila kita putus dengan, misalkan kita putus kontak dengan teman kita, ataupun kita putus dengan kedua orang tua kita, ataupun kita putus kontak dengan teman-teman kita. Nah, di sini kita apabila kita tidak salat, kita putus kontak dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya menukil daripada kalam Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad di dalam kitabnya An-Nasaihat Diniyah. Saya sedikit membacakan mengambil keberkahan daripada Al-Imam Qutbul Irsyad wa Ghawthul Ibad wal Bilad Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Semoga kita mendapatkan keberkahan beliau dan mendapatkan nafahat barakat daripada beliau. Amin ya rabbal alamin. Apa kata beliau? Wa'lamu ma'asyiral ikhwan, faqahnallahu wa iyyakum fid din wa alhamna rusydana wa a'adzana min syarri anfusina. Anna salata imaduddin wa ajallu mabaniul islamil khamas ba'da syahadatain wa muhalluha minad din mahallu ra'si minal jasad fakama annahu la hayata liman la ra'sa lahu fakadzalika la dina liman la salata lahu kadzalika warada fil akhbar. Apa kata Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad? Beliau berkata dalam kitabnya An-Nasaihat Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah, beliau berkata, ketahuilah wahai saudara-saudaraku, kata beliau, kita dipanggil oleh Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Ketahuilah wahai saudara-saudaraku, semoga Allah menetapkan hati kita untuk memahamkan agama Islam.
wa alhamna rusydana, dan Allah memberikan ilham kepada kita, menunjukkan kita ke jalan yang lurus. Wa a'adzana min syarri anfusina, dan semoga Allah juga menjaga kita, menghindarkan kita daripada kejelekan diri kita sendiri. Anna salata imaduddin, bahwasanya salat itu adalah tiangnya agama. Wa ajallu mabaniyul islamil khamas ba'da syahadatain, dan paling besarnya pondasi-pondasi Islam yang 5 setelah 2 kalimat syahadat. Dalam hadis dikatakan bunyal islamu ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salah wa ita'uz zakah wa shaum ramadan wa hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Apa dalam hadis bunyal islamu ala khamsin? Islam itu didirikan atas 5 pondasi. Yang pertama, apabila kita orang Islam kudu mengucapkan syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah. Kita kudu berikrar dengan lisan kita dan kudu menekankan, kudu meyakinkan dalam hati kita bahwasanya kita bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua apa? Setelah kita mengikrarkan, kita yakin bahwasanya tiada Tuhan selain Allah di muka bumi ini, wa anna muhammad rasulullah, dan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah utusan Allah. Yaitu setelah itu kita salat. Sangat pentingnya salat, bahkan di dalam Al-Qur'an Allah banyak menjelaskan wa aqimus shalah wa atuz zakah. Tegakkanlah salat dan bayarlah zakat. Habis itu kata beliau apa? Wa mahalluha minad-din. Dan posisi salat di dalam pandangan kacamata agama, yaitu agama Islam, itu seperti mahallur ra'si minal jasad, seperti bagian kepala di bagian tubuh kita, kepala yang ada di tubuh kita. Fakama annahu la hayata liman la ra'sa lahu, sebagaimana apabila orang manusia ini nggak bisa hidup apabila nggak punya kepala, begitu juga agama nggak bisa hidup apabila tidak dipondasikan dengan sholat. Seperti itu. Bahkan orang yang meninggalkan sholat itu terbagi menjadi 2. Orang yang meninggalkan sholat terbagi menjadi 2. Bisa yang pertama dia itu murtad, yang kedua dia itu menjadi fasik. Apabila dia, maksudnya kenapa dia bisa menjadi sampai murtad bahkan sampai kufur? Yang pertama, golongan pertama ini apabila seseorang meniadakan bahwasanya sholat itu tidak wajib. Apabila misalkan ada orang yang beranggapan bahwasanya sholat itu tidak wajib, maka dia dihukumi sebagai orang yang kafir, orang yang murtad daripada keluar agama Islam. Seperti itu. Dan adapun yang kedua, orang yang fasik. Apa itu fasik? Yaitu mereka masih beranggapan bahwasanya sholat itu wajib, akan tetapi mereka malas, enggan untuk melakukan sholat. Nah, maka dihukumi orang tersebut hukumnya fasik. Nah, adapun orang yang pertama ini, kata Imam Syafi'i, apabila ada orang yang beranggapan bahwasanya sholat itu tidak wajib, bahkan mungkin beranggapan yang wajib, yang penting tadi seperti kita katakan tadi, as-salatu wasilah, salat adalah sambungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin mereka ada yang salat sehari hanya sekali, yang penting jangan kita putus sambungan sama Allah. Yang penting sehari sekali, kata mereka. Mungkin mereka ada yang mengatakan seperti itu, atau yang lebih parah lagi, cukup kita ingat sama Allah, yang penting kontak sama Allah, nggak ada salat. Nah, itu yang lebih parah lagi. Nah, itu bisa dikatakan mereka itu kafir, murtad, keluar daripada agama Islam. Maka orang tersebut apabila mereka keluar daripada agama Islam, apabila dia mempunyai suami, maka hukumnya cerai dengan apabila dia mempunyai suami, maka cerai. Kenapa? Karena dia telah murtad. Ini menurut Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Misalkan, contoh, ada orang dia
meyakini bahwasanya sholat itu nggak wajib, cukup sholat hanya sekali gitu. Setelah dia meyakini hal tersebut, maka langsung dia itu dihukumi kafir dan dia murtad. Dan otomatis menurut pendapat Imam Syafi'i bahwasanya dia dan istrinya sudah cerai. Jadi nggak boleh sudah cerai, nggak boleh yakni berhubungan lagi dengan istrinya. Seperti itu. Adapun mengenai mengenai pendapat orang yang kedua, yang pertama itu kafir, yang kedua adalah fasik. Orang yang fasik, orang yang malas salat, dia mendapatkan ancaman, yakni baju yang ia pakai. Baju yang ia pakai itu melaknat dia. Bahkan benda-benda apapun, tempat-tempat apapun, orang yang malas sholat itu, benda tersebut, tempat tersebut akan melaknat orang tersebut. Nah, sebagaimana dijelaskan di dalam kitab-kitab. Dan di dalam kitab Fathul Ilahiyah dikatakan bahwasanya rahmat dan berkahnya Allah Subhanahu wa taala akan turun di tempat di mana orang itu sholat, sebagaimana dijelaskan dalam kitab Fathul Ilahiyah. Itu mungkin ada tambahan. Pemirsa Hayat TV dimanapun Anda berada, barusan kita juga mendengarkan, menyaksikan bahwa ada orang yang mengatakan bahkan dia enggan melaksanakan sholat, meyakini sholat itu tidak wajib, akan menjadikan dia menjadi orang yang kafir atau menjadi orang yang murtad, dan juga berimbas kepada keluarga. Jadi apabila di dalam kekeluargaan suami meyakini seperti itu, tidak melaksanakan sholat disengaja karena menganggap sholat itu tidak wajib sehingga murtad, maka antara suami dengan istri ini sudah dinyatakan secara langsung, otomatis dia itu menjadi cerai seperti itu saja. Jadi tidak boleh berhubungan, maka harus ada akad nikah lagi nih. Harus ada syahadat kembali dan juga akad nikahnya diperbaharui kembali. Seperti itu. Yang kedua yaitu orang yang fasik, orang yang malas. Orang yang malas ini juga barusan kita saksikan pemirsa, bahwa apabila kita meninggalkan sholatnya karena malas, karena kemalasan kita, sehingga baju yang kita pakai itu melaknat juga. Tempat apa yang kita dekati itu juga melaknat kepada kita. Dan ada hadis Nabi yang menyatakan bahwa Rasulullah bersabda, barang siapa yang menyepelekan sholat, maka Allah akan menyiksanya dengan 15 macam siksaan. 6 siksaan di dunia, 3 siksaan ketika menjelang kematian, 3 siksaan lagi di alam kubur, dan 3 siksaan ketika keluar dari alam kubur. Nah ini pemirsa, ancaman bagi orang yang meninggalkan sholat tidak hanya di akhirat nanti, akan tetapi dunia dan akhiratnya, bahkan di alam kuburnya, dia akan mendapatkan siksaan dan ancaman balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ancaman ketika di dunia bahwasanya disebutkan Allah akan menghilangkan keberkahan dari umurnya. Allah akan menghilangkan keberkahan dari umurnya. Jadi pemirsa Hayat TV dimanapun Anda berada, mari kita bersama-sama tingkatkan, kita jaga, betul-betul jaga sholat kita, ibadah kita karena Allah Subhanahu wa taala. Karena sholat itu bagi orang yang malas itu berat. Itu lebih berat daripada kita membawa suatu beban. Karena yang diajak itu adalah hati. Karena di situ. Yang kedua, pemirsa, bahwasanya orang yang meninggalkan sholat itu akan diancam, tanda-tanda kesolehannya akan dihapus oleh Allah dari keningnya. Jadi orang-orang yang soleh itu ada tanda-tandanya di kening. Dan apabila kita meninggalkan sholat, maka tanda-tanda kesolehan kita di kening kita akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu semua amal tidak akan diberi pahala oleh Allah. Nah ini
Ancaman juga, percuma kita bersedekah tetapi kita meninggalkan sholat. Ini tidak dicatat, Ustaz. Seperti itu, Ustaz ya. Nah, Dan juga Allah Subhanahu wa taala yang keempat, yaitu Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengangkat doanya ke langit. Doanya alias tidak akan dikabulkan oleh Allah. Yang kelima, semua makhluk dunia akan menyebelihkannya. Nanti menghinakan, melaknat dia. Yang keenam, dia tidak akan mendapatkan kebahagiaan doa-doa orang soleh. Jadi meskipun orang soleh mendoakan dia, tidak dapat kebahagiaan. Jadi ancaman ini bagi orang-orang yang meninggalkan sholat. Juga ancaman ketika ada tiga macam siksaan ketika sakratul maut yang akan ditimpahkan kepada orang yang meninggalkan sholatnya. Satu, bahwasanya orang yang meninggalkan sholat dia akan mati dalam keadaan hina. Yang kedua, bahwasanya orang yang meninggalkan sholat dia akan mati dalam keadaan lapar. Yang ketiga, bahwasanya orang yang meninggalkan sholat dia akan mati dalam keadaan haus. Walau air laut di dunia diminumkan kepadanya, maka tetap tidak akan pernah menghilangkan rasa hausnya itu. Ini ancaman, tiga ancaman siksaan ketika berada di alam kubur, yakni kuburannya akan disempitkan oleh Allah dan dihimpit sampai tulang rusuknya hancur berantakan. Na'udzubillah min dzalika. Ini ancaman bagi orang yang meninggalkan sholat. Ini bahkan di dalam kuburnya aja masih mendapatkan ancaman siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang kedua, di dalam kuburnya akan dinyalakan api neraka. Kemudian orang-orang meninggalkan sholat siang malam, ia akan dipanggang dan dibolak-balik di atas bara api tersebut. Dan juga ular yang bernama Sujal al-Aqrar akan datang kepada orang yang meninggalkan sholat. Ular ini tercipta dari api neraka. Kukunya terbuat dari besi dan setiap kuku panjangnya seperti ukuran perjalanan 1 hari. Na'udzubillah min dzalik. Dan juga ada 3 macam siksaan pada hari kiamat nanti. Orang yang meninggalkan sholat, Allah akan menggabungkan bersama orang-orang diseret mukanya ke neraka jahanam. Allah akan melihatkan dengan pandangan dengan benci atau murka kepada waktu dihisab. Allah akan menghisapnya dengan hisap yang sangat berat dan tiada guna atasnya dari kelebihannya. Dan juga masih banyak lagi, bahwasanya ada 15 ancaman bagi orang-orang yang meninggalkan sholat sebagaimana Rasulullah bersabdakan kepada kita, mengingatkan kepada kita, mari saudara-saudaraku se-Islam, seiman, jangan sampai kita meninggalkan sholat karena kita malas. InsyaAllah apabila kita terjadi hal seperti itu, maka ancaman bagi kita yang meninggalkan sholat, yang menjepelekan sholat, maka ada 15 perkara ancaman yang menimpa kita dunia bahkan di akhirat pun. Pemirsa HTV dimanapun berada, mari kita lanjutkan kembali dari apa yang disampaikan oleh Al-Ustaz Abdul Haq. Mari kita saksikan dan dengarkan bersama-sama. Ustaz. Nah, tadi saya menukil sedikit daripada kitab Futuhul Ilahiyat. Itu dikatakan bahwasanya rahmat dan berkahnya Allah Subhanahu wa taala akan turun di mana tempatnya orang itu sholat. Bahkan itu dulu ada cerita, ada seorang wali besar di Hadramut bernama Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya. Habib Abdullah bin Umar bin Yahya ini sholatnya rajin beliau. Bahkan itu ada seorang soleh bermimpi rumahnya Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya ini lebih tinggi dibandingkan warga-warga di sekitar situ. Ketika ditanya Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya tentang mimpi tersebut, apa kata beliau? Naam, karena setiap ruangan yang ada di rumah saya itu, setiap sudut-sudut ruangan yang ada di rumah saya itu sudah saya solati gitu, Ustaz. Saya solati, mungkin sholat sunnah gitu. Bahkan ruang tamu beliau itu beliau sudah mensolati dengan 40 khataman Al-Quran. Itu rumahnya Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya.
Bahkan di dalam salat juga itu banyak wali-wali yang khusyuk bahkan terlena ketika salat. Di antaranya Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar. Wali besar Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar. Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar ini salat tahajudnya cuma 2 rakaat. Cuma 2 rakaat. Ustaz. Akan tetapi adapun rakaat yang pertama beliau itu membaca dari juz 1 sampai juz 15. Dan rakaat yang kedua beliau membaca dari juz 15 sampai juz 30. Jadi beliau tahajud itu bisa mengkhatamkan Al-Quran. Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar. Itu kekasih-kekasihnya Allah yang mereka merasakan kenikmatan-kenikmatan di dalam salat mereka. Nah, di antara faedah salat, tanda atau ciri orang yang salatnya itu benar, yaitu dijelaskan di dalam kitab An-Nasaihud Diniyah. Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad beliau mengambil firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa kata beliau? Wa aqimis shalah inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya di dalam surat Al-Ankabut ayat 45? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Tegakkanlah salat. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan munkar. Itu adalah tanda-tanda sifat daripada orang yang salat. Jadi orang yang salat itu apabila misalkan kita contoh salat zuhur. Kita salat zuhur. Insya Allah dari zuhur sampai asar Allah akan mencegah kita daripada perbuatan keji dan perbuatan munkar. Nah, itu daripada tanda daripada salatnya kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini bentuk salat kata Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad dalam kitab Nasaihud Diniyah, bentuk salat gimana sih cara kita untuk salat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Nah, kata Abdullah bin Al-Haddad, bentuk salat, tata cara salat itu ada 2. Yang pertama, ada tata cara salat yang zahir. Yang kedua, ada tata cara salat yang batin. La kamala salata wa la tamamulaha illa biiqamatiha jami'an. Kata beliau, enggak bakalan sempurna salat kita apabila kita tidak menggabungkan cara yang zahir dan cara yang batin. Jadi cara yang zahir kita gabungkan dengan cara yang batin, baru kita punya salat sempurna. Fa amma suratu az-zahirah fahiya, adapun tanda atau gambaran daripada cerminan salat yang batin adalah al-qiyam, yaitu berdiri, wal qiraah dan membaca Al-Qur'an, wal ruku dan juga ruku, wasujud dan nusujud, wa nahwi dzalika min wazaifis shalah az-zahirah. Dan seperti yang lainnya, kita ruku, kita i'tidal, kita duduk di antara dua sujud, begitu juga tasyahud. Nah, itu tata cara salat yang zahir. Bukan yang berarti orang salah beranggapan bahwasanya salat itu hanya ingat kepada Allah. Enggak cukup salat kita ingat kepada Allah, enggak cukup. Kudu ada bentuk tata cara yang zahir. Begitu, enggak cukup hanya kita mungkin ada daripada kelompok-kelompok yang mengatakan bahwasanya salat itu cukup untuk mengingat Allah. Enggak cukup. Habib Abdullah bin Al-Haddad dalam kitabnya kudu menggabungkan antara yang zahir dan yang batin. Gitu. Yang zahir ini yang seperti biasa kita salat, takbiratul ihram, ruku', i'tidal dan lain-lainnya sampai tasyahud. Dan adapun wa amma haqiqatiha al-batin, adapun tata cara yang batin yang tidak nampak, yaitu famithlul khusyuk. Yang pertama kita khusyuk. Yang kedua wa hudurul qalb, dan hadirnya hati kita bersama Allah Subhanahu wa taala, mengingat kita bahwasanya di depan kita ada Allah Subhanahu wa taala. Kita merenungi akan makna tersebut. Wa kamalul ikhlas, dan sempurnanya penghambaan kita kepada Allah. Kita salat untuk Allah, bukan kita salat untuk dilihat manusia, bukan. Kita salat, kita sujud, kita ruku untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa tadabbur tafahumul ma'anil qiraah,
dan juga merenungi, memahami apa yang kita baca. Misalkan Al-Fatihah. Al-Fatihah kita renungi, Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, sampai waladdallin kita renungi makna tersebut. Juga ketika ruku, subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Ketika sujud, subhana rabbil a'la wa bihamdi, kita renungi akan makna-makna daripada arti tersebut. Kan jelaskan yang dalam takbiratul ihram itu Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bihamdihi wasila. Inni wajjahtu wajhiya ladzi fatara samawati wal arda hanifa muslima wa ma ana minal musyrikin. Innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Apa kata di dalam kita yang setiap hari ini kita sholat ini berikrar kepada Allah Subhanahu wa taala, inna salati, bahwasanya salatku, wa nusuki, dan pekerjaanku, setiap aktivitasku, wa mahyaya, dan kehidupanku lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu daripada ikrar kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita salat. Nah, itu kudu direnungin. Yang kedua, wa tasbih, dan juga tasbih, wa nahwi dzalika, dan daripada wa nahwi dzalika min wadhaifis shalah al-batinah, dan juga daripada lain-lainnya daripada pekerjaan, yakni al-batinah, pekerjaan yang batin yang kudu kita sempurnakan ketika kita salat. Nah, seperti itu. Pemirsa Hayat TV dimanapun Anda berada, baru saja kita menjelaskan dan mendengarkan dan menyaksikan apa yang disampaikan oleh Ustaz Abdul Haq, gambaran bahwasannya sholat itu bukan hanya dihadirkan kepada yang zahir saja, akan tetapi yang batin, jiwa kita hadir dalam itu. Jadi dalam istilahnya ada dua. Untuk mendapatkan sesungguhnya sholat itu akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar seperti itu. Baru saja disampaikan Al-Ustaz mengutip dari ayat Al-Quran bahwa orang yang mengerjakan sholat, tanda-tanda yang diterima sholat tersebut akan menjadikan terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Dan untuk mendapatkan hal itu harus ada dua gabungan antara zahir dan batin. Jadi sholat itu bukan hanya zahirnya saja yang dihadirkan. Ketika kita bertakbir kepada Allah, Allahu Akbar, dan di sana kita sudah memasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satupun yang lebih besar dari Allah, bahkan diri kita sendiri. Ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, masuk ke kalimat Allahu Akbar, maka di situ kita hadirkan jiwa kita, hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah memandang kita. Allah Maha melihat kepada kita. Tidak ada pembatas kepada kita untuk melihat. Jadi kalau kita sebagai hamba yang lemah, tentunya kita tidak bisa memandang Allah secara langsung. Bahkan karena kehinaan kita dan juga kelemahan kita itu menjadi pembatas melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu kita akan merasakan bahwa yakinilah bahwa Allah melihat kepada kita. Tidak ada pembatas, tidak ada yang membatasi pandangan Allah kepada kita. Karena Allah Maha melihat. Situ diteruskan, dibacakan Fatihah, merenungi, seakan-akan kita merasakan bahwa Allah memandang, bukan seakan-akan, Allah memandang kita. Yakinkan itu. Maka di situ akan kehadiran sholat kita, batin kita itu juga ikut sholat. Apabila antara dua yang zahir dan batin itu dipisahkan, maka insya Allah yang namanya sholat khusyuknya enggak dapat, Ustaz ya. Dan juga apa yang disampaikan oleh Allah kepada kita dengan firman-Nya bahwa sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Bahkan ada teman Ustaz yang nanya nih, saya nih sudah sholat Ustaz, kenapa masih melakukan perbuatan seperti ini, masih melakukan kemaksiatan kepada Allah. Nah, itu tanda-tanda bahwa sholat kita tidak terima. Ada yang salah di situ. Ataupun kadang-kadang sudah kita melaksanakan sholat, kadang-kadang ada yang tertinggal dari rukunya, itidalnya, dan juga yang dohir-dohirnya belum sempurna, wudunya belum sempurna. Itu maka sholat itu harus mengikuti yang mana Rasulullah sudah mengajarkan kepada kita. Sholatlah seperti aku, kata Rasulullah. Maka kita ikuti seperti Rasulullah. Dan dari mana kita mengetahui seperti itu? Kita pelajari ilmu-ilmu tentang sholat tersebut. Dan juga kita hadirkan di tengah-tengah
kita di hadapan kita, batin kita untuk sama-sama mengikuti karena ada dohir dan batin seperti itu, pemirsa. Dan juga berbahagialah bagi orang-orang yang melaksanakan sholat karena balasannya nanti adalah surga bagi mereka. Dan jangan bersedih, mumpung kita masih hidup, kita maksimalkan karena banyak orang yang melaksanakan sholat sampai hari ini masih melakukan kemaksiatan. Teruskan aja. Teruskan kita beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan dengan ibadah kita, sholat kita, itu ada yang diterima oleh Allah sehingga kemaksiatan yang kita lakukan selama kita hidup terhapus, artinya hilang demi sedikit. Jangan sampai kita berputus asa. Kadang-kadang kita sudah sholat seperti ini masih melakukan maksiat. Tetap kita melakukan sholat seperti itu. Tetap melaksanakan sambil kita perbaiki yang mana sholat-sholat kita yang tidak diterima. Seperti itu. Agar mencapailah yang namanya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Karena sholat itu bagaikan cermin kehidupan kita. Apabila cermin kehidupan kita, sholat kita tidak baik, maka dampaknya kita termasuk orang yang tidak baik. Apabila kita tidak bertanggung jawab kepada sholat kita, juga termasuk orang yang tidak bertanggung jawab seperti itu. Jadi dampaknya kepada kita, karena kita yang butuhkan sholat. Allah tidak butuh sholat, tetapi kita sebagai hamba membutuhkan sholat. Sebagai sambungan kita kepada Rabbi, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pemirsa Hayat TV dimanapun berada, bagaimana Ustaz? Mau dilanjut Ustaz nih? Sudah selesai Ustaz. Nah, pemirsa Hayat TV dimanapun Anda berada, saya sebagai presenter membawa acara mengajak kepada saudara-saudaraku seiman, seislam, mari kita jangan sampai meninggalkan sholat karena ancamannya besar. Tidak hanya dunia tetapi juga di akhiratnya nanti itu mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga untuk mendapatkan sholat yang khusyuk, mari kita pelajari tentang sholat itu. Dari hal yang zahir sampai ke hal yang batin. Kita pelajari, kita pahami betul. Sambil lalu kita menjalankan perintah Allah dan perbaiki sholat kita. Sampai mencapai yang namanya sholat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Karena firman Allah itu hak nyata. Allah tidak akan berbohong. Itu hak yang betul-betul hak dari Allah. Maka dari itu jangan sampai kita menganggap, oh ini sholat saya, sholat tiap hari masih melakukan maksiat. Di situ ada hal yang salah dalam sholat kita. Dan jangan sampai kita berputus asa dalam sholat tersebut. Tetap laksanakan sholat dan kita harus mempelajari, memahami dan juga tingkatkan dan perbaiki sholat kita. Pemirsa Hayat TV dimanapun berada, sudah waktunya jam 11:30 ini kita Ustaz. Bentar lagi kita akan melaksanakan sholat Jumat. Mudah-mudahan para pemirsa Hayat TV dimanapun berada, sesibuk apapun, mari kita melaksanakan sholat Jumat nanti bersama-sama di masjid, di musala, berjamaah. Tentunya sebagai keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dari kami dan juga kami ucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan Hayat TV yang berkenan menyiarkan acara pada pagi hari ini di acara Cahaya Kolbu dengan tema Jangan Tinggalkan Sholat. Saya sebagai presenter mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dan kehilafan tutur kata. Kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.